Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Joko Suharyanto dan teman-teman Unsia yang saya banggakan. Izin pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang kondisi kemiskinan dan pengangguran di era digital. Dinamika ekonomi Indonesia terkini. Adapun pertumbuhan PDB triwulan 1 2025 tumbuh 4,87%. Lalu, moneter dan nilai tukar. Bank Indonesia menurunkan suku bunga acuan ke 5,5% untuk menjaga pertumbuhan rupiah stabil dan mulai menguat. Inklusi keuangan digital. Ekonomi digital terus berkembang, yaitu vintage sistem pembayaran. OJK mendorong P2P lending dan digitalisasi UMKM. Dampak global. Risiko global, tarif AS Tiongkok, geopolitik tetap tinggi, mempengaruhi ekspor, inflasi, aliran modal. Adapun penduduk miskin versi Bank Dunia. Terdapat 194,4 juta penduduk data per Juni tahun 2025 dengan total penduduk 285,1 juta. 68,2% penduduk Indonesia dengan pengeluaran kurang dari 49.244 per harinya. Lalu ada penduduk miskin versi BPS. Terdapat 24,6 juta per September 2024, yaitu 8,57% dari populasi. Adapun ambang batas garis kemiskinan pengeluarannya yaitu kurang dari 595.243 per kapita per bulannya. Lalu ada kondisi pengangguran. Terdapat 7,28 juta penduduk dengan data per Februari 2025. Dengan tingkat pengangguran terbuka 4,76%. Komposisinya, pengangguran penuh 94,68 juta, lalu paruh waktu 37,62 juta, dan setengah penganggur 11,67 juta. Angkatan kerja yaitu 153,05 juta. Lalu terdapat tantangan di era digital ini. Yang pertama, mismatch keterampilan dan transisi digital. Umumnya, lulusan baru belum siap kerja digital. Rekomendasinya, kembangkan kurikulum vokasional digital. Lalu, kedua, kesenjangan akses digital dan keuangan. UMKM di daerah tertinggal lambat dalam adopsi teknologi. Yang ketiga, rentan terhadap gejolak global, yaitu ketergantungan ekspor menyebabkan volatilitas. Lalu, ketimpangan sosial dan kemiskinan residual. Angka kemiskinan yang masih cukup tinggi, yaitu kurang lebih 8,6%. Adapun teori dan kebijakan hubungan praktik. Teori ekonominya, teori permintaan penawaran atau ADAS, implementasi nyata, penurunan suku bunga BI mendorong permintaan, konsumsi dan kredit terutama di UMKM. Lalu ada teori human capital dan pengangguran struktural. Dengan implementasi kartu pekerja dan BLK memperkuat pelatihan, menargetkan mismatch skills dan di sektor digital. Lalu teori inklusi keuangan digital. P2P lending mendukung akses modal UMKM, meningkatkan inklusi ekonomi digital. Dan teori stabilitas makro dan kebijakan terintegrasi, implementasi sinergi BI Kemenkyu atau Astacita, menjaga stabilitas moneter, fiskal, dan sistem keuangan. Adapun solusi dan rekomendasi yang diajukan, yaitu pertama, peningkatan kualitas tenaga kerja digital, yaitu pelatihan vokasi dan sertifikasi, misalnya coding, digital marketing, atau fintech. Lalu yang kedua,
percepatan inklusi keuangan digital, kolaborasi BI OJK Bank Vintage pada UMKM, solusi kredit mikro berbasis scoring digital. Lalu yang ketiga, perkuat SME digital ekosistem. Integrasi marketplace lokal, pelatihan ekspor digital, logistik dan pembayaran yang efisien. Selanjutnya, monitoring yang terintegrasi, perkuat sinergi data BPS, OJK, Kemenq untuk kebijakan responsif. Lalu yang kelima, kolaborasi pemerintah, swasta, dan akademik. Pengembangan program link dan match vokasi digital, dorong R&D yang inovatif. Jadi, kesimpulannya, Indonesia menghadapi tantangan pengangguran dan kemiskinan di era digital, didorong transformasi teknologi dan dampak global. Namun, melalui kebijakan pelatihan digital, inklusi keuangan, dan sinergi fiskal moneter, negara dapat meningkatkan kualitas SDM, produktivitas UMKM, serta stabilitas ekonomi. Rekomendasi ini diharapkan memperkuat struktur ekonomi Indonesia yang inklusif, produktif, dan tahan guncangan di masa depan. Terima kasih. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.